Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam tutorial PowerPoint untuk gugus 3 Lewong Kolot. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video tutorial ke-1 kita sudah membahas tentang membuka program aplikasi PowerPoint. Untuk lebih kita ingat kembali, di sini terdapat beberapa aplikasi yang ada di dalam desktop, di layar monitor atau di layar laptop ini. Nah, Bapak Ibu cari saja yang namanya PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nah, di sini sudah terlihat. Biasanya Microsoft PowerPoint itu bentuknya atau gambarnya seperti ini, Bu. Oke. Di sini tertulis Microsoft Office PowerPoint. Kalau Ibu Bapak melihat di layar tampilan desktop Bapak dan Ibu seperti gambar yang Bapak lihat sekarang, itu Bapak bisa langsung mendouble kliknya di sini, klik 2 kali, lalu tunggu sampai lembar kerja PowerPoint-nya tampil. Atau misalnya Bapak dan Ibu tidak menemukan PowerPoint yang terdapat di desktop, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan langkah yang sering digunakan, itu menggunakan tombol start yang ada di bawah atau yang ada di pojok ini. Kita klik start, lalu pilih all program. Di sini banyak aplikasi, Ibu. Kita lihat, kita cari yang namanya Microsoft Office. Microsoft Office. Oke, ini Microsoft Office. Kita sudah lihat ada tampilan Microsoft Office, folder Microsoft Office. Klik 1 kali, lalu Ibu cari, Bapak cari yang namanya Microsoft Office PowerPoint 2007. Tapi kalau misalnya di laptop Bapak dan Ibu 2010 dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting kita biasanya tidak ada perbedaan untuk hal praktikum untuk Microsoft Office PowerPoint-nya. Baik Bapak Ibu, ini langkah-langkah cara membuka program aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Bisa Ibu lakukan di desktop. Kita cari di desktop di sini, Bu. Oke. Lalu bisa Ibu Bapak lakukan di tombol start, lalu pilih all program, lalu pilih, kita cari yang namanya Microsoft Office, lalu cari Microsoft Office PowerPoint 2007. Biasanya sih enakan langkahnya di sini, Bu, ya. Di sini kita langsung double klik saja, langsung dibawa ke lembar kerja PowerPoint. Tapi kalau kita menggunakan di start, lalu pilih all program, itu langkah-langkahnya mungkin ada 4 langkah. Lalu kita cari yang namanya Microsoft Office, lalu klik PowerPoint 2007. Nah, kalau tidak menemukan Bapak Ibu, seperti halnya kita tidak menemukan ikon yang ada di desktop ini, Bapak Ibu bisa buat PowerPoint tampilan ikon ini, ikon ini. Caranya klik start yang seperti yang tadi, all program, lalu pilih Microsoft Office. Nah, lalu pilih, kita kliknya jangan kanan, Bu, tapi klik kiri. Klik kiri, lalu pilih yang namanya send to. Send to ini dia menunjukkan kemana nih, gitu, Bu. Tapi misalnya kita membuat shortcut. Shortcut itu adalah untuk untuk mewakili dari aplikasi yang ada dalam program tersebut. Nah, yang namanya shortcut. Oke, kita di sini ada yang namanya desktop, create shortcut. Nah,
klik saja create shortcutnya yang ada di PowerPoint tadi. Untuk lebih kurang jelasnya kita coba lagi, Bu. Klik start, lalu pilih all program, lalu kita cari di sini kan ada toolbar bar. Ibu bisa geser ke bawah, ke kanan, ke atas, ke bawah. Lalu di sini cari yang namanya Microsoft Office. Microsoft Office, klik satu kali. Lalu ibu cari yang namanya Microsoft Office PowerPoint 2007. Nah, di sini jangan klik kiri, Bu. Yang tadi kan saya coba untuk klik kanan. Nah, klik kanan satu kali, lalu ibu cari, kita bawa ke atas send to. Oke, kita lihat send to di sini. Ibu cari yang namanya desktop create shortcut. Jadi si PowerPoint ini akan menampilkan di layar desktop. Klik kanan atau klik kiri satu kali, maka dia akan tampil di desktopnya. Ya, mudah-mudahan ibu jelas, ibu bapak bisa membuat shortcut seperti langkah-langkah yang tadi. Shortcut ini adalah perwakilan dari aplikasi yang ada, jadi perwakilan. Lalu selanjutnya kita setelah membuat shortcut yang ibu lihat di sini, tinggal double klik saja. Oke, lalu tampil yang namanya lembar kerja PowerPoint. Nah, ibu bapak, kita lihat di sini sudah tampak lembar kerja PowerPoint. Tapi sebelumnya saya mengenalkan dulu, Bu. Biasanya kan kalau tidak mengenal itu kan tidak sayang. Ya, mudah-mudahan setelah mengenal nanti ibu bapak sayang. Oke, Bu. Di dalam PowerPoint di sini ada yang namanya menu. Di atas itu ada menu. Ada menu home, ada menu insert, design, animation, slideshow, dan sebagainya. Tapi saya tidak mau menerangkan satu-satu, Bu, karena waktunya terbatas. Baik, Bu, kita mencoba nanti untuk tutorial sekarang ini hanya sebagian besarnya saja, intinya saja. Lalu kita lihat di sini ada tampilan kotak ya, Bu, kecil ini. Nah, ini yang Bapak lihat ini, yang Ibu lihat ini kotak putih, itu namanya slide. Slide ini yang akan nanti kita buat untuk bahan presentasinya. Nah, di sini namanya slide. Bukan kertas, Bu, ya, tapi slide. Kalau di Microsoft Word itu biasanya disebutnya lembar kerja untuk mengetik. Tapi untuk kalau di Excel itu disebutnya worksheet atau sheet. Kalau di PowerPoint namanya adalah slide. Jadi berbeda, Bu, antara PowerPoint, Excel, sama Microsoft Word. Nah, kalau tidak salah Microsoft Word program untuk aplikasi pengolah kata. Kalau Excel pengolah angka. Sedangkan PowerPoint adalah untuk membuat presentasi. Ya, mudah-mudahan ya Ibu bisa memahami, Bapak bisa memahaminya. Lanjut lagi, Bu. Kita lanjut lagi dan tetap semangat, Bu. Ibu Bapak, langkah selanjutnya adalah membuat desainnya. Maksud desain itu tampilannya, Bu. Maksudnya dari yang Ibu kita lihat ini, Bu, Pak. Kalau di PowerPoint-nya seperti ini mungkin tidak enak dipandang mungkin ya, Bu, ya. Tapi kita desain semenarik mungkin. Bagaimana caranya kita lakukan sekarang, Bu. Oke, Bu, sekarang di sini sudah tampil seperti ini.
ibu dan bapak cuma hanya cari saja tentang yang namanya desain. Di atas itu ada yang namanya desain menu bu ya, menu home yang tadi saya sebutkan tadi, ada insert. Nah di sini ada desain bu. Nah, kita perbesar dulu. Oke, lalu di sini ada desain. Ibu tinggal klik desain yang di atas satu kali saja, kliknya jangan 4 kali. Desain satu kali diklik, lalu di sini ada tampilannya langsung bu tuh. Ada yang hitam, putih, hitam dan sebagainya. Ini ibu tinggal cari saja yang mana yang ibu suka atau yang bapak suka. Cari saja, misalnya oh desainnya seperti ini, kita klik saja satu kali. Atau kita lebih tertarik dengan desain yang warna ini, kita klik saja satu. Kita contohkan saja satu yang warna ini bu, lalu kita klik satu kali, maka tampilan slide-nya itu sudah berubah. Kita perbesar lagi, kita perlebar lagi. Nah inilah sudah jadi desain yang ibu buat, sudah tampak bagus bukan bu? Oke bu, selanjutnya setelah desain kita sudah lakukan, kita sudah coba desain ini slide-nya, lalu ibu dan bapak ada yang namanya textbook. Di sini namanya textbook bu. Oke, di sini namanya textbook. Oke, klik to add title, katanya apa sih judulnya kan? Judul yang pertamanya itu kita buat apa gitu. Misalnya kita coba buat tentang link bu ya, karena kita membahas tentang link. Oke, link halaman. Oke, link halaman. Nah link halaman ini maksudnya adalah titelnya. Ibu bisa rubah besar hurufnya, kecilnya, apa jenisnya, kita rubah itu gimana, nanti ibu kreatif ibu sendiri. Ini hanya contoh saja, kita masukkan saja link halaman. Lalu yang kedua, klik to add subtitle. Jadi maksudnya apa anak dari halaman ini, misalnya disusunnya oleh siapa, misalnya disusun oleh, misalnya kita tekan enter satu kali bu, lalu Suhendi. Nah ini nama saya bu, Suhendi. Oke, usah. Lalu jadilah tampilan slide pertama kita. Lalu selanjutnya bagaimana supaya memasukkan animasi bu? Kan kita nggak tahu kan bu, kalau misalnya masa sih tampilannya tidak ada animasi, tidak ada yang gerak-gerak gitu loh bu. Tapi sekarang kita masukkan animasi supaya peserta atau yang kita untuk mempresentasikan lebih interaktif bu. Baik, kita klik satu kali di halaman ini, klik satu kali di halaman ini bu. Oke, satu kali klik, jadi dia sudah memblok ya, karena sudah memblok karena kita akan memasukkan namanya animation. Lalu kita klik satu kali, ibu tinggal cari yang namanya animation. Oke, tadi kan desainnya bu pak, sekarang tinggal klik animation. Nah sebetulnya di sini ada defaultnya bu, ibu tinggal pilih saja, tinggal tampilannya seperti ini. Kita coba ya, kita coba. Nah ini sudah di animasi bu, karena dia terlalu cepat kita masukkan pasnya ini menjadi slow. Nah, oke, animation speed, transient speed, jadi slow itu lalaunan bu. Oke, lalu selanjutnya kalau misalkan ibu tidak tertarik, ibu tinggal rubah saja yang mana nih yang ibu suka, seperti ini kah atau ini misal, atau ini. Ibu tinggal rubah-rubah saja, tinggal yang ibu enak dilihat itu yang mana, ibu tinggal rubah saja. Lalu ini tampilan animasi untuk slide ya bu, maksudnya dari semua, dari tampilan pertama. Contoh misal tampilan pertama seperti itu ya.
tampilan pertama seperti tadi. Nah sekarang supaya huruf ini ada animasinya nih Bu, oke kita klik ini. Nah agar kita kelihatan untuk animasinya, kita masukkan saja dulu custom animation. Oke, custom animation ini Bu, untuk perbesar dulu ya Bu, takut nggak jelas. Oke, custom animation yang di sini, klik satu kali Bu. Nah lalu di samping layar Ibu di sini, di layar monitor Ibu Bapak di sini ada yang namanya custom animation. Maksud custom animation itu nanti kita akan memberi efek dengan huruf efek animasi. Oke, kita klik add effect. Oke, klik add effect. Nah, di sini ada pilihan-pilihan loh, Bu. Ada intertrans, ada animasis ya, exit dan sebagainya. Tapi yang saya suka itu di sini, Bu. Kita mainnya di sini aja. Jangan ke sini-sini, Bu. Ini lebih bahaya. Kita masukkan intertrace aja di sini, kita main di sini. Contohnya kita masukkan bounce. Nah, bounce itu kalau nggak salah lompat-lompatan loh Bu. Kita lihat, klik bounce. Oke, nah sekarang link halaman ini sudah ada animasinya loh Bu. Kita coba lagi. Nah untuk melihat tampilan, Ibu tinggal kita lebarkan lagi dulu. Ibu tinggal klik play di bawah ini atau yang slideshow. Nah kalau ini kan play cuman hanya langsung shred ya, seperti itu. Tapi kalau slideshow di sini kita akan menampilkan semua Bu, full screen. Maksudnya gambarnya itu gede. Nah, kita klik, coba kita klik satu kali. Nah, oke. Nah ini tampilannya kalau misalkan slideshow. Jadi semua tampil. Gimana cara membalikannya lagi nih? Oh, Ibu tinggal tekan tombol escape. Ibu cari di keyboard Ibu yang namanya ESC, atau Ibu tinggal double kliknya 2 kali Bu. 1, 2. Oke. Nah terserah Ibu mau pakai escape yang ada di tombol Ibu atau mengklik 2 kali, 1, 2, maka dia akan tampil lagi ke lembar kerja atau slide di PowerPoint-nya. Oke Bu, sampai di sini mungkin mudah-mudahan Ibu tetap semangat nih ya Bu, Pak, tetap semangat. Lalu kita coba lagi nih Bu, kita coba untuk yang ada di bawahnya, yang ada di bawah ini Bu, Pak ya, yang ada di bawah ini kita klik. Oke, disusun oleh ini, kita klik lalu pilih add effect. Nggak perlu lagi ke sini Bu ya, nggak perlu lagi ke desain atau ke animation, custom animation, karena kita sudah menampilkan yang ini. Tinggal Ibu tinggal pilih saja add effect-nya ini, lalu intertrans, lalu pilih misalnya box atau speech atau swish dan sebagainya. Kita coba swish lah, klik 1 kali swishnya. Oke, dan animasinya seperti ini. Ya Bu, bagus juga ya Bu, ragagan. Baik, nah ini, nah kita coba lagi play atau slideshow. Kita klik 1 kali, kita klik 1 kali, link halamannya sudah tampil. Klik 1 kali dan tampil juga. Nah ini kita sudah membuat animasi pada PowerPoint. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena saya juga masih tahap belajar Bu. Nah untuk selanjutnya nanti kita akan kita mencoba video selanjutnya, kita akan mencoba cara membuat soal Bu. Membuat soal, kalau kita ngeklik A berarti jawaban itu betul atau salah ya Bu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan di hati Bapak Ibu semua, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Terima kasih, jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.